Luhak itu wilayah adat di Kabupaten Rangkang Hulu terdiri dari 5 luhak. Luhak Rama, Luhak Tambusai, Luhak Kepenuhan, Luhak Rokanompe Koto, Luhak Kunto Darussalam. Oke, berarti luhak itu bagian-bagian. Iya, itu kan wilayah adat lah namanya, wilayah adat. Ya. Wilayah adat ada disebut dengan luhak. Kabupaten yang istimewa yang paling banyak kerajaannya di Indonesia itu Kabupaten Rangkang Hulu gitu. 5 kerajaan 1 kabupaten. Itu kabupaten itu ini kalau dulunya mulai kabupaten loh. Nah, dulu kan daerahnya daerah kerajaan. Nah, 5 kerajaan itulah termasuk. Nah, kemudian Ujung Batu itu termasuk wilayah Ujung Batu Tanah Melobeh namanya. Terdiri dari 3 kenegerian dulu. Ujung Batu, Tandun dan Kabun. Ulang itu tidak termasuk luhak, di luar luhak. Yang luhak tadi itu yang 5. Tradisi adat itu banyak, betul banyak sebenarnya. Seperti tradisi yang paling utama di dalam nikah kawin dalam peresmian pernikahan itu ada beberapa adat di situ. Ada disebut dengan ulu jawe antar trimo, ada disebut dengan ijab kabul, ada disebut dengan peresmian tepak tandu, ada dulu disebut dengan peresmian perkawinan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah namanya putaru putake. Itu tradisi adat dalam perkawinan. Tradisi adat dalam menerima tamu, aku biasanya ada 2 yang mendominasi. Yang pertama yaitu dengan gonang rogong, pencak silat gonang rogong. Itu waktu menerima tamu. Yang kedua kalau di Napi Tuhuta itu Mandahiling itu tortor. Nah, itu yang tidak pernah tinggal. Dan Mandahiling itu diakui keberadaannya di luar Ramah kok. Jadi ada 3 komponen adat di luar Ramah kok. 1 bangsawan, itulah termasuklah bangsawan itu termasuklah ompek puak namanya. Puak rumah Makawalai, puak rumah itu, puak rumah Konyo, dan termasuk puak rumah Belingi yang mendominasi di Tolok Riti itu puak rumah Belingi. Kemudian suku Nantujo itu Melayu, Menilia, Ungkuy, Kanangkopo, Ampu, Bono, Kuti. Kemudian komponen ketiga itulah yang disebut dengan Napi Tuhuta. Napi Tuhuta itu terdiri dari Napi Tuhuta itu artinya 7 buah kampung kalau bahasa Melayu. Bahasa Mandahilingnya Napi Tuhuta. Itu terdiri dari Sultan Napi Tuhuta terdiri dari 1 Sultan Nalobi di Kubu Baru, Sultan Tuah di Kaiti, Mangarajo Timbalan di Pawat, kemudian Sultan Kemalu Bulan di Manami, kemudian Sultan Selindung di Tangun, Mangarajo Liang di Tanjung Berani, dan Mangaraja Sungai Pinang. Itu yang 7 hutan. 3 komponen adat yang 1 di dalam luhak Ramah. Aku bicara masalah luhak Ramah. Nah, masalah luhak lain itu nanti ompek luhak lu di luar dari luhak Ramah mempunyai adat lu masing-masing. Yang mendominasi memang luhak Ramah pula dengan luhak Tambusai, karena luhak Ramah dengan luhak Tambusai itu katakanlah adik-beradik. Yang melantik luhak Ramah itu luhak Tambusai. Kalau pelantikan di luhak Tambusai itu adalah raju Ramah. Itu punya. Nah, kemudian tradisi yang lain itu menurut adat itu kan ada ompek. 1 yaitu Cukuramui. Cukuramui anak yang mereka itu diadatkan itu. Namanya pakai Barsanyi Marhaban. Itu ada. Yang kedua Sunah Rasul. Sunah Rasul anak yang udah agak menyanyi remaja di Sunah Rasul kan itu diadatkannya di tepung tawar. Nah, di upah-upah menurut adat.
Kemudian yang ketiga peresmian perkawinan tadi lah. Yang keempat menimun tanah apa saat merapi hari. Itu ompek itu mesti beradat itu. Nah, sebenarnya tidak ada celah untuk tidak beradat. Nah, beradat itu yang ompek. Jadi suku Melayu itu sebenarnya dari mana Pak? Memang ada lah di Sikunnya atau datang sih? Nah, suku itu awak kan sebenarnya masyarakat itu lalai. Di suku masyarakat lalai. Cuma dengan datangnya orang-orang Melayu Tambusai kan diangkat raju di siku. Nah, diangkatlah raju di siku, barulah dibenahi suku-suku tadi. Suku itu lah ini secara adat awak kok suku Melayu. Mendahiling itu adalah dengan datangnya raju tadi, waktu raju berperang raju Ramah dengan raju Rokan di backup oleh Mandailing, barulah diakui keberadaan Mandailing. Hanya satu-satunya Luak Ramah yang mengakui Mandailing. Kalau luak lain, mulai mengakui itu. Walaupun lahir Mandailing situ, tapi tidak diakui keberadaannya. Kalau Luak Ramah diakui. Mereka itu diberi kampung masing-masing dan ini beraju di kampungnya masing-masing. Aku sombong gitu Pak. Karena memang orang Mandailing itu lain memang di situ. Tapi pada waktu raja berperang dengan Raju Rokan, lah nampak Raju Rokan kepepet, Raju Ramah kepepet, datanglah orang itu menawarkan diri. Kami Pak betullah kami ingin membantu Raju, menanglah Raju Ramah. Itu ada Rambahat namanya di daerah namanya itu di situ Lapu. Jadi dengan menangnya itu makanya diberi orang itu kewenangan. Diberilah orang itu satu boleh beraju di hutannya, tapi orang itu tetap beraju ke Raju Luha, berinduk ke Sultan Mahmud. Jadi induk adat Mandailing ke Sultan Mahmud. Kalau awak masing-masing, kalau Melayu kan ada induk masing-masing, induk sukunya masing-masing lain, pucuk sukunya lain. Nah, itulah punya. Jadi sejarahnya dulu tuh pas kerajaan, berarti orang Mandailing dulu bersekutu sama usus untuk Ramah bersatu dengan Raju Ramah. Makanya kebetulan selama itu kan belum pernah bupati orang Mandailing terpilih bupati terpilih bupati terpilih orang Mandailing buat satu-satunya. Selama itu kan kurang Lubuk Benaru kan, kurang Nengori seorang tuh. Kemudian Suparman itu ayahnya sebenarnya ayahnya itu sebenarnya Jawa tapi masuk dalam Mandailing. Omaknya orang seorang Suparman tuh. Kalau Skiman gue mau masuknya dari ketiga tadi apa nasihat yang untuk dilaksanakan untuk di luar Ramah pada para pemuda, para anak-anak muda yang ada di luar Ramah kan gitu ya. Dari tiga komponen. Nasihat yang pertama, kalian itu perlu sebenarnya memahami adatku sendiri. Kini orang sudah banyak menginginkan peresmian perkawinan itu adat nasional. Itu sudah berkembang. Jadi kalau adat nasional itu tidak ada mama adat. Sementara di luar Ramah itu tidak akan pernah putus mama adat itu. Mati neko balik ko, mati neko balik ko. Dan tidak ada mama adatnya kalau nasional. Kalau nasional itu kalau nak ambil sure, ambil ke RT, ke RW macam di transmigrasi. Jadi kita yang memahami daripada adat itu, mari kita beradat. Janganlah kita tinggalkan adat istiadatku. Karena adat istiadatku tidak lapuk karena hujan, tidak kering karena panas kan. Jadi untuk itu adat istiadat itu perlu kita ketahui. Karena awakku seluruhnya punya komponen. Yang kedua, hindarilah nikah susuku kalau dapat. Ya kalau putih jangan. Kalau lah
kalau umpamanya lain niat anak gitu tanya dalam suku. Kuti sangat dilarang. Soalnya nanti kalau kawin yuk, awak nak mendahului Tuhan lo cacat. Iya. Iya. Akibatnya cacat. Ini beres. Kehidupan tidak langgeng. Awak cacat puluh anak-anak, ibu dia anak. Nah, jadi dia dihindari.